Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 23060019008. Saya dari Prodi Tadris IPA kelas 5A Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai praktikum genetika modern pada topik monohibrid. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum genetika modern yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Mendel merupakan orang pertama yang berhasil menjelaskan mekanisme pewarisan sifat. Perkawinan monohibrid merupakan suatu perkawinan yang hanya memperhatikan satu beda sifat saja. Misalnya, hanya memperhatikan warna biji saja atau warna kulit saja. Perkawinan monohibrid adalah bentuk pewarisan sifat yang sederhana dan merupakan dasar dalam memahami mekanisme pewarisan sifat. Tiap sifat makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan yang dikenal dengan nama gen. Sepasang gen ini satu berasal dari induk jantan dan lainnya dari induk betina. Gen yang satu pasang ini disebut gen yang satu alel. Menurut Mendel, gen yang satu alel akan memisah pada waktu pembentukan gamet yang selanjutnya dikenal dengan prinsip segregasi secara bebas, dan gen akan berpasangan kembali pada waktu fertilisasi sehingga setiap individu akan diploid. Tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan dapat membuktikan adanya prinsip segregasi secara bebas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan C kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada dua macam. Yang pertama ada alat tulis lengkap yang meliputi buku tulis, pensil, ballpoint, spidol, penghapus, gunting, penggaris, dan stiker atau bisa disesuaikan. Lalu yang kedua ada dua buah mangkuk atau bisa di skip karena bisa memanfaatkan dua kantong yang ada di jas. Lalu ada 40 buah kancing yang terdiri dari dua warna masing-masing 20 biji. Nah, saya mohon maaf karena di sini saya menggunakan 4 warna karena di rumah saya hanya terdapat 12 biji per warnanya. Jadi saya menggunakan warna yang hampir mirip. Di sini saya menggunakan 12 biji warna hitam dicampur dengan 8 biji warna coklat. Lalu ada 12 biji warna orange dicampur dengan 8 biji warna putih. Supaya lebih mudah, teman-teman bisa bayangkan saja jika saya menggunakan dua warna kancing, yaitu hitam dan orange, yang masing-masing terdiri dari 20 biji. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membagi kancing menjadi dua bagian, yaitu masing-masing mangkok diisi dengan 10 kancing berwarna hitam dan 10 kancing berwarna orange. Jika sudah, silakan kalian ambil stiker lalu mengguntingnya menjadi dua bagian. Nah, pada masing-masing stiker kalian bisa gambar menggunakan spidol, yaitu gambar betina dan jantan seperti yang ada pada video. Setelah gambarnya sudah jadi, kalian bisa menempelnya pada mangkuk. Setelah stiker tertempel dengan baik, selanjutnya kalian bisa ambil lembar laporan hasil pengamatan. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk mencatat hasil yang didapat pada saat percobaan. Selanjutnya kalian bisa lakukan percobaan dengan cara mengambil satu biji kancing pada masing-masing mangkok. Jangan lupa untuk mengacaknya terlebih dahulu, lalu pada saat mengambil kancing kalian harus memejamkan mata. Ambil seluruh kancing hingga tidak tersisa lagi pada mangkuk. Teman-teman, ini adalah hasil pengacakan yang telah saya lakukan.
pada percobaan yang saya lakukan tadi didapatkan hasil bahwa pada kombinasi kancing berwarna hitam dan hitam didapatkan sebanyak 2 kali, lalu pada hitam dan orange atau M besar M kecil didapatkan sebanyak 16 kali, lalu pada warna orange dan orange didapatkan hasil sebanyak 2 kali. Lalu pada gamet perbandingan 3:1 didapatkan hasil bahwa gamet M besar dan M besar M kecil pada observasinya didapatkan 18, lalu pada expected didapatkan sebanyak 15, lalu deviasi yang didapatkan dari hasil expected dikurangi observasi sebanyak -3. Lalu di sini koreksi D, kita harus merubah deviasi yang semula berbentuk negatif menjadi positif. Nah, lalu pada deviasi kuadrat kita tinggal mengkuadratkan pada koreksi D ini. Lalu di sini deviasi kuadrat per E atau expected yaitu 9 dibagi 15 yaitu di expected ini sama dengan 0,6. Lalu pada M kecil didapatkan hasil sebanyak 2. Nah, lalu expected-nya sendiri yaitu 5. Expected di sini itu ke perbandingan ya, dimana 20 itu berarti 15:5. Nah, lalu untuk deviasinya sendiri yaitu 5 kurangi 2 sama dengan di sini ada kesalahan, sebenarnya yaitu 3. Nah, koreksi D ini tadi sebenarnya 3 kan, lalu di sini tetap 3. Lalu untuk deviasinya sendiri, deviasi kuadrat 3 berarti 3 kuadrat yaitu 9. Lalu di sini deviasi kuadrat per E atau expected yaitu 9/5 sama dengan 1,8. Nah, untuk totalnya sendiri yaitu 2,4. Untuk C tabelnya yaitu 3,84, lalu untuk C hitung 2,4. Nah, menurut teori C hitung itu lebih kecil daripada C tabel. Jadi dari percobaan yang telah saya lakukan tadi bisa dikatakan bahwa hipotesis diterima karena C hitung sebanyak 2,4 itu lebih kecil daripada C tabelnya yaitu 3,84. Lalu untuk perbandingan 1:2:1 yaitu pada gamet M besar didapatkan observasi yaitu 2, lalu expectednya sendiri 5. Di sini lalu ada deviasinya sendiri E-0 yaitu 3. Lalu untuk koreksi D-nya sendiri tetap sama 3. Lalu deviasi kuadratnya 3 kuadrat berarti 9. Lalu untuk deviasi kuadrat per E, nah didapatkan hasil 1,8. Lalu untuk M besar M kecil di sini didapatkan hasil 16. Ini 16. Lalu untuk expectednya sendiri 10. Lalu untuk D-nya didapatkan hasil sebanyak -6. Untuk koreksi D-nya sendiri berarti 6. Lalu untuk deviasi kuadratnya 6 kuadrat berarti 36. Lalu di sini deviasi kuadrat per E-nya 36/10 sama dengan 3,6. Lalu untuk M kecilnya didapatkan observasi sebanyak 2, lalu expectednya sendiri 5, lalu deviasi berarti 3, koreksi D 3, lalu deviasi kuadratnya sebanyak 9, lalu deviasi kuadrat per E sama dengan 1,8. Nah, totalnya sendiri yaitu 7,2. Untuk C tabelnya C tabel pada perbandingan 1:2:1 yaitu sebanyak 5,99. Untuk C hitung yang didapat tadi maaf ada kesalahan, seharusnya ini sebentar. Nah, maaf ini ada kesalahan. Jadi seharusnya 7,2. Jadi seharusnya 7,2. Nah, di sini dijelaskan bahwa C hitung lebih kecil daripada C tabel. Nah, karena ini percobaan praktikum ini sifatnya tidak pasti ya karena diambilnya secara acak, jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis tetap diterima.
Nah, teman-teman, itu tadi merupakan percobaan praktikum genetika modern mengenai topik monohibrid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.